Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwafillah rahimani Allahukum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia, majelis Thalabul Ilm, memahami risalah Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa memahaminya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang berhubungan dengan keseharian kita. Namun boleh jadi ada di antara kita kurang menyadari dan memahami bahwa itu adalah bagian dari syariat yang sangat penting, ya. Sehingga untuk menyempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fahami apa amalan-amalan tersebut sehingga menjadikan amalan yang kita anggap sudah biasa, ya, atau samar-samar kita katakan ini adalah bagian dari syariat, kemudian kita pastikan bahwa ini bagian dari syariat dan harus kita pertahankan. Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah sunanul fitrah, ya, kebiasaan yang sudah menjadi satu hal yang membuat diri itu suka ketika kita meninggalkannya, atau bahkan di suatu saat walaupun darurat kita tidak bisa melaksanakannya, rasanya kalau tidak merasakan itu risih. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah. Ini disebutkan 5, tapi bukan untuk membatasi bahwa sunanul fitrah itu hanya 5, ya, tetapi ini menerangkan tentang beberapa sunanul fitrah. Yang pertama adalah al-istihdad. Al-istihdad walaupun sebenarnya ini adalah kalimat umum. Hadid artinya besi, sin itu artinya sesuatu alat yang terbuat dari besi, tetapi secara khusus digunakan untuk sebuah istilah untuk mencukur bulu di sekitar daerah khusus ibu kota. Kalau bahasa kitanya mencukur bulu kemaluan, gitu ya, nanti malah nggak jelas lagi. Bulu kemaluan, al-istihdad itu. Kemudian yang kedua adalah wal khitan, sunat, sudat kalau bahasa Sundanya. Waqassus syarib, apa ini namanya? Memendekkan, merapikan kumis. Wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Wataklimul adfar, dan memotong kuku. Ini 5 yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis lain diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyrun minal fitrah. 10 hal yang termasuk bagian dari sunanul fitrah,
Jadi ketika anak katakan bahwa tadi khamsun minal fitrah, 5 hal yang termasuk bagian dari fitrah, kemudian 10 hal yang termasuk bagian dari sunanul fitrah, berarti ini tidak membatasi bahwa sunanul fitrah itu hanya 10. Ya, nanti ada kaidah tersendiri di dalam fikih, penyebutan jumlah itu bukan berarti pembatasan. Yang pertama qasus syarib, tadi memendekkan dan merapikan kumis. Wa ifa'ul lihyah, apa? Membiarkan jenggot ini tumbuh. Ya. Kemudian wasiwak, siwak, gosok gigi, atau secara khusus yaitu menggosok gigi dengan kayu tertentu, ya, yaitu yang kita kenal sebagai ya kayu siwak. Wastinsyakul ma, apa ini namanya? Menghirup air ke hidung untuk membersihkan hidung. Ini enggak usah diajarkan, kalau seandainya apa namanya syariat tidak menentukan sekalipun itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Wa qasul adfar, memotong kuku. Wa usulul barojim, menggosok secara khusus, menyela-nyela bagian-bagian yang ada persendian. Biasanya di persendian begini, ini kan tempat-tempat yang agak apa namanya? Pertama karena ada gesekan ya antara kulit satu dengan kulit yang lain, ini biasanya akan memberikan warna yang lain, yaitu warna gelap. Kemudian yang kedua, di situ karena bertemunya dua kulit dengan kulit sehingga sirkulasi udara itu kurang bagus, sehingga banyak bakteri yang ada di sana. Kemudian yang ketiga, daki, kotoran itu biasanya juga nempel di sana. Dan yang keempat, karena ini adalah merupakan pertemuan antara satu kulit dengan kulit yang lain, satu bagian tubuh dengan tubuh yang lain, kalau tidak digosok-gosok, ini boleh jadi kalau ngasal begitu saja, jebyur, apalagi ada orang itu yang diberikan satu kelebihan, baik jari-jari kaki ataupun jari-jari tangan itu lebih dempet daripada yang lain. Enggak, normalnya itu enggak seperti ini, tetapi ada yang model dempet. Kalau hanya jebyur enggak bisa masuk ke sana air itu. Makanya sunnah tersendiri untuk menggosok. Ini sunnah, bukan hanya sunanul fitrah, ya sunnah yang ada di dalam syariat Islam. Bahkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia itu untuk menggosok tangan saja ada 6 langkah apa 9 langkah begitu ya. Sedemikian rupa, ada dari samping, dari kanan, kemudian kita kepalkan dan yang lain sebagainya. Ini sunanul fitrah. Maka kita akan ketahui nanti sunanul fitrah itu seperti apa. Wanatful ibti, tadi mencabut bulu ketiak. Gak usah diajari, yang kurang kenal Islam juga mereka sudah membuat teknologi-teknologi tertentu untuk membuat bagaimana supaya ketek itu bersih dari bulu-buluan. Benar ya? Ini yang mereka kurang paham pun sudah melakukan hal tersebut, karena ini sunanul fitrah, bawaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ghorizah, instinktif untuk manusia, kemudian ditetapkan sebagai syariat dan dijadikan pahala bagi mereka yang melaksanakannya. Ini. Kemudian wahalkul anah, tadi sudah kita katakan, mencukur, membersihkan bulu-bulu di daerah-daerah khusus di daerah khusus ibu kota atau bulu kemaluan lah. Wantiqasul ma, yakni al-istinja, salah satu dari sunanul fitrah adalah bebersih atau cebok dengan air. Risih ya kalau orang itu enggak cebok. Tapi ada orang yang sudah rusak fitrahnya, dia enggak pakai, langsung dia masuk lagi, ada ya, karena dia sudah rusak fitrahnya. Tapi secara umum manusia akan merasa risih kalau sampai habis buang hajat kemudian enggak pakai cebok. Apalagi kalau itu hajat besar, dia tambah. Ya, kemudian periwayat ada yang lupa, qala Zakaria qala
Mus'ab wa nasitu al-asyirah ila antakuna al-madmadah. Saya lupa untuk yang ke-10-nya itu apa. Kemungkinan madmadah. Termasuk di antara sunanul fitrah yaitu apa ini? Kumur. Apalagi kita tadi sudah katakan di awal bahwa penyebutan angka-angka ini bukan berarti pembatasan. Bahkan salah satu sunanul fitrah yaitu membiarkan rambut uban, tidak mencabutnya. Karena itu sudah sunnah manusia, sudah umur 50 tahun, 60 tahun, kemudian pengen hitam terus, begitu putih dicabutin, habis. Gundul, ya. Oke lah kalau nggak mau semuanya putih boleh disemir selain warna hitam, kan begitu. Ini ada solusi semuanya di dalam Islam, dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, hadir karena kesempurnaan yang menurunkannya untuk manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ihwafillah rahimani Allah yakum. Dua hadis itu sebagai pembuka, kemudian kita akan membahasnya. Sunnah fitrah adalah suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya, yang telah dihimpun bagi mereka. Allah menimbulkan rasa cinta, mahabbah terhadap hal-hal tadi di antara mereka, dan jika hal-hal tersebut dipenuhi akan menjadikan mereka memiliki sifat yang sempurna dan penampilan yang bagus. Kemudian hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu dan telah disepakati oleh syariat-syariat terdahulu, maka seakan-akan hal ini menjadi perkara yang jibiliyah, manusiawi, yang telah menjadi tabiat bagi mereka. Ini bisa kita lihat keterangan tersebut di dalam Sahih Fikih Sunnah jilid 1 halaman 97. Ya, itu membuat orang lebih kelihatan lebih baik. Keteknya bersih, lebih bagus, kumisnya rapih, lebih bagus, ada jenggotnya, lebih bagus, lebih maco atau apa, saya tidak tahu istilah-istilah itu ya, lebih laki-laki lah, demikian. Atau tentang apa, kuku ya, yang bersih, ini lebih terlihat indah. Baik kita bisa menilai keagamaannya maupun akhlaknya. Kalau kuku sudah panjang-panjang, ini kita sudah bisa nilai, ini gimana gitu penilaian kita, dan itu sudah sangat manusiawi. Masalah kemudian enggak ini keren kok, itu fitrah sudah dirusak, karena secara umum orang tidak seperti itu. Saya biasa, enggak cebok habis ini dan itu, ya itu sudah setengah gila, ada sakit psikologi itu. Ya, ini sunnah fitrah. Selain ini adalah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berbarengan antara kauniyah dengan syariah di sini. Kemudian faedah mengerjakan sunnah fitrah. Para ulama melakukan istiqra dan tatabu. Istiqra tatabu itu kalau dalam bahasa sains itu riset. Melakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maksudnya pengkajian di sini ya. Diketahui bahwa perkara ini akan mendatangkan maslahat bagi agama dan kehidupan seseorang. Di antaranya adalah akan memperindah diri dan membersihkan badan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Sahih Fikih Sunnah masih di jilid 1 halaman 97. Memperindah, memperbagus, kelihatan rapih ya, termasuk di dalam sunnah fitrah mandi. Itu juga suatu hal yang sangat fitri, manusiawi. Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faedah diniyah dan duniawiyah. Secara diniyah, dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para nabi dan rasul. Di antaranya akan memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisih simbol orang kafir. Seperti menyelisih simbol orang kafir adalah membiarkan jenggot tetap tumbuh ya, kemudian memotong kumis
Ini kita berarti telah menyelisihi orang-orang kafir. Dan melaksanakan perintah syariat ini yang lebih penting. Bisa dilihat di dalam kitab Taysirul A'lam yang disusun oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Baik, untuk dalilnya tadi kita sudah baca ya, ada 5 macam fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Terus ada 10 macam fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, tadi kita sudah bahas, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja maksudnya cebok dengan air, dan juga madmadah. Dan ini tidak dibatasi seperti mandi, kemudian membiarkan rambut uban tetap tumbuh, ini juga sunanul fitrah. Iwa fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan sedikit mengurai tentang satu persatu maksud dari sunanul fitrah tadi, satu persatunya, tapi flash ya. Yang pertama, mencukur bulu kemaluan. Yang dimaksud dengan bulu kemaluan di sini adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Sudah paham ya? Dinamakan istihdad asal katanya dari hadid, yaitu besi, karena hal ini dilakukan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau. Dengan melakukan hal ini, tubuh akan menjadi bersih dan indah. Bandingkan itu sendiri. Dan boleh mencukurnya dengan alat apa saja, baik berupa alat cukur atau sejenisnya. Ini dikasih tahu antum sama pengarang kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Bisa pula dilakukan dengan memotong atau menggunting, mencukur habis, atau dengan mencabutnya. Sakit Pak Ustadz, mungkin teknisnya salah atau caranya yang salah. Sekarang teknologi sudah modern, entah caranya seperti apa. Tapi kalau memang kita belum tahu, jangan coba-coba ya, karena ini berbeda dengan rambut yang lain. Kalau dicabut nggak terlalu sakit, atau mencabutnya boleh pakai cukur, sudah tersedia di mana-mana sekarang, di swalayan ada, di toko-toko sekitar kita sudah ada. Yang kedua, tentang memotong kumis dan merapikannya, yaitu dengan memotongnya sependek mungkin. Ini masuk dalam pembicaraan yang cukup seru di antara para ulama, apakah boleh mencukurnya seperti halnya mencukur bulu kemaluan, katakanlah seperti itu, pakai jilet dan yang semacamnya. Ada yang mengatakan kalau dilihat dari bahasanya ini beda dengan mencukur, tetapi dia cukup memendekkan dengan apa, yaitu dengan gunting, begitu ya. Makanya di sini tidak dikatakan mencukur, tetapi memotongnya dengan sependek mungkin agar tetap ada kelihatan sisa-sisanya, biar lebih kelihatan cowoknya atau kelihatan lakinya, begitu. Dengan melakukan hal ini akan terlihat indah, rapi, dan bersih. Dan ini juga dilakukan sebagai pembeda dengan orang kafir. Tadi kita sudah sampaikan di dalam sebuah hadis. Nanti kalau sempat kita akan bacakan hadisnya ya. Kemudian yang ketiga, memotong kuku, yaitu dengan memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Hal ini juga dilakukan dengan membersihkan kotoran yang terdapat di bawah kuku. Tujuannya juga kita bisa lebih mudah untuk membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. Dengan melakukan hal ini akan terlihat indah dan bersih, dan untuk menjauhi kemiripan tasyabuh dengan binatang buas yang memiliki kuku yang panjang. Ini manusia benar-benar diposisikan sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam diposisikan sebagai muslim dan mukmin sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dibedakan dengan orang kafir. Manusia dibedakan dengan binatang. Tidak boleh memiliki kuku panjang yang itu seperti halnya binatang-binatang buas. Kayak sujud pun ditata sedemikian rupa, enggak boleh seperti halnya anjing kalau tidak salah ya, ketika dia duduk. Mencabut bulu ketiak, apa yang dimaksud, yaitu menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di lipatan ketiak, baik dilakukan dengan cara dicabut, digunting, dan lain-lain ya.
Dengan melakukan hal ini tubuh akan menjadi bersih dan akan menghilangkan bau yang tidak enak yang disebabkan oleh keberadaan kotoran-kotoran yang melekat pada ketiak. Jadi pas kita bersihkan ini biasanya lebih mudah karena nggak ada yang bersembunyi dan nempel pada rambut. Apalagi mereka yang diberikan sebuah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bulu ketiak yang lebat. Dan biasanya bakteri ngumpul di sana, setelah bakteri banyak di sana baunya pun Masya Allah ya, ini dengan dibersihkan insya Allah akan menghilangkan bau yang tidak sedap tersebut dan lebih enak dipandang ya. Kemudian yang ke berapa tadi lanjutannya pokoknya ya, diberikan keterangan untuk beberapa hal tadi, baik memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Apakah pada keempat sunnah fitrah di atas terdapat batasan waktu untuk memotongnya? Kapan? Ya. Keempat sunnah fitrah ini tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tetapi batasan waktunya adalah sesuai kebutuhan. Kapan saja dibutuhkan, itulah waktu yang untuk membersihkan atau memotongnya. Jadi tidak harus menunggu hari Jumat seumpama. Ya, walaupun hari Jumat memiliki keutamaan tersendiri, tapi kalau ternyata hari Jumat lupa sudah masuk hari habis Jumat apa? Sabtu ya. Sabtu, waduh kemarin lupa. Kuku sudah panjang, macam-macam sudah panjang, bulu-buluan sudah panjang. Ya tetap biarpun hari Sabtu tetap dipotong, dibersihkan. Enggak harus nunggu hari Jumat lagi. Entarlah nunggu hari Jumat biar sunnahnya dapat banyak. Enggak. Ya, hari Sabtu pun kalau sudah kelihatan lebat, sudah kelihatan panjang, segera dipotong kuku-kuku dan yang semacamnya. Kemudian berhitan ini juga punya keterangan tersendiri. Ada laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya sunnah. Walaupun di situ ada pembicaraan yang cukup seru antar ulama dalam artian cukup ketat ya. Seru itu bukan berarti kemudian kita untuk seru-seruan, bukan, tetapi ini pembicaraan yang sangat sama-sama kuat pendapat apakah wajib atau sunnah untuk wanita. Tapi kita bisa ambil kesimpulan dari banyak buku kitab dan keterangan ulama bahwa untuk laki-laki hukumnya wajib, untuk perempuan hukumnya sunnah. Ya, tapi karena ini sunnah ya harus dilakukan, bukan karena sunnah kemudian ditinggalkan, repot kalau seperti itu. Ya, sebagaimana makruh, karena makruh harus ditinggalkan, bukan karena makruh kemudian enggak apa-apa, salah. Giliran sunnah saja, sunnah ini enggak usah dikerjakan. Makruh ini enggak apa-apa dikerjakan. Kebalik, berarti dia tidak termasuk sabiqun bil khairat, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berkompetisi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil tadi kelewat sudah sampai khitan ya. Untuk pembatasan hari melakukan pemotongan tadi walaupun tidak ada batasannya, tetapi ada sebuah hadis yang menerangkan, yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wukita lana fi qasyi syaribi wa taklimil adfari wa natfil ibti wa halqil anati alla natruka aktsara min arba'ina lailah. Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Ya, kuku 40 hari udah panjang kemungkinan ya. Terus apa ini namanya, kumis juga sudah panjang, kadang malah bukan hanya panjang, berantakan ya. Kemudian bulu yang lain pun demikian, sudah harus waktunya untuk dibersihkan. Hadis tentang kewajiban untuk khitan, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif
dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang musyrik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan dengan kapak. Hadis riwayat Bukhari. Itu teknologi saat itu. Dan kita yakin bahwa dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia yang sebelumnya pun sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk melakukan semua hal dan perlengkapan dan peralatan, ya. Pada saat itu teknologi untuk memotong, untuk menyembuhkan, entah itu obat medisnya atau herbalnya sudah ada. Sebagaimana untuk mereka yang lahir tahun 70-an dan 80-an itu khitan 10 hari sampai atau 15 hari, terkadang belum sembuh baru 1 minggu sudah main bola, besoknya gede lagi, ya itu, ya. Kemudian juga obatnya juga lain, obat serbuk. Kalau di daerah Ana itu namanya kodenya SA, nggak tahu itu. Kalau dicampur perihnya luar biasa, ya itu. Tapi kalau sekarang sudah pakai klem, sudah pakai laser, ya. Walaupun sebenarnya itu bukan laser, tetapi saya solder, ya, semacam solder lah. Kalau antum melihat sendiri proses disunat pakai laser konon katanya begitu, atau yang lain pakai pisau dan yang semacamnya, ya, beda-beda setiap waktu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan manusia untuk senantiasa mencapai kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nabiullah Ibrahim umur 80 tahun. Perintah untuk sunat bukan berarti saya sudah 80 tahun enggak melaksanakan, tetap, ya. Ini juga menunjukkan mu'alaf yang masuk Islam dan belum sempat sunat saat itu, ya begitu masuk Islam dia sudah harus saat itu dia harus sunnah. Rasulullah SAW bersabda, alqi angka sya'rul kufri wahtatin, hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Ini juga menunjukkan mereka yang masuk Islam walaupun sudah tua sekalipun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan kalau ada yang 80 tahun, ya dipotong. Apakah harus pakai kapak seperti Nabi Ibrahim kalau sudah usia 80 tahun? Enggak, ini ya sifatnya teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk masing-masing umat sesuai pada zamannya. Baik, ikhwafillah rahimanallahu, itu mungkin yang dapat kita bahas, karena kalau kita bahas masing-masing banyak sekali. Ada tentang perintah jenggot, bagaimana memelihara jenggot, kemudian apa hukum memangkas jenggot, apa hikmah di balik itu dan yang semacamnya. 2 hadis saja tentang masalah jenggot dan potong kumis. Rasulullah SAW bersabda, ahfus syawariba wa ahful liha, potonglah atau pendekkanlah kumis dan peliharalah jenggot. Hadis riwayat Muslim nomor 623. Dan juga hadis khaliful musyrikina afus syawariba wa auful liha, selisilah orang-orang musyrik. Tadi kita katakan bahwa salah satu bentuk dari hikmah menjalankan sunanul fitrah itu adalah menyelisihi orang kafir, orang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, selisilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Itu beberapa hal yang berhubungan dengan keterangan sunanul fitrah. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita semakin memahami tentang syariat Islam dan betapa sempurna dan mulianya syariat Islam, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berislam hingga hembusan nafas terakhir. Dengan ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Amin. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.